semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Sanggar Sastra kembali hadir hari ini kebersamaan kita di hari Senin 26 Januari 2026. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, malam hari ini narasumber kita sudah berkenan hadir datang ke studio menyempatkan waktunya untuk kita semua di obrolan komunitas segmen Sanggar Sastra. Tema malam hari ini adalah puisi yang menginspirasi karya. Kita kenalkan dulu satu-satu narasumber kita yang sudah hadir. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Ini ada Komala Syari, SSI, fasilitator dan kepala sekolah Alam Musi Arunika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya? Baik, Luar biasa. Agak sedikit maju kayaknya ya. Suaranya menjauh gitu. Nah, lebih dekat, lebih keren gitu. Iya. Ya, panggilannya apa nih? Mala ya. Oke, Mbak Komala Syari, fasilitator dan kepala sekolah Alam Musi Arunika. Baik, di sebelah Komala ada Mbak Mala, ini ada Arisal Yati MPD, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Panggilannya Ari ya? Iya, panggilannya Ari. Iya, Ari. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa ketemu guru SMP Negeri 1 nih. Baik, yang terakhir, yang ketiga narasumber kita ada Mbak Novita Sari, Ketua FLP Cabang Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, apa kabar Novita? Panggilannya apa Novi? Iya, Nah. boleh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. FLP itu apa sih? Forum Lingkar Pena, komunitas penulis, Mbak. Wih, mantap, keren. Nanti bisa kita undang lagi nih kayaknya ya. Boleh. Baik pendengar, siaran kita malam hari ini seperti biasa, Anda bisa like channel YouTube kita di Prosaterer Palembang, bergabung di line telepon bagi yang punya puisi di 369977 atau juga di RRI Digital dan WA Pro 10821 727 9090. Baik, sebelum kita dengarkan ketiga narasumber kita menunjukkan kebolehannya membaca puisi, kita ke Mbak Mala dulu nih. Boleh. Mbak Mala, fasilitator dan kepala sekolah Alam Musi Arunika. Di mana nih pas ini sekolah ini? Lokasinya di Sukabangun 2. Sukabangun 2. Di Soak Simpur. Soak Simpur. Sudah berapa lama nih di sana? Baru berapa? Kita launching Desember kemarin. Desember 2025. Ya. Oh, berarti baru bener ya. Oke, langsung menjadi seorang fasilitator dan kepala sekolahnya. Baik, Mbak Mala, kenapa nih puisi yang menginspirasi karya nih diangkat ke malam hari ini? Mungkin ada alasannya nih. Kalau menurut saya, Iya. alasannya itu dari puisi, kata-kata puisi itu Kecil sekali suaranya, bisa. dari Maju lagi, kata-kata iya. yang disusun lewat puisi itu bisa menginspirasi banyak hal. Banyak hal, banyak karya-karya. Banyak karya-karya bisa dari cerpen, nanti bisa jadi lagu. Bisa jadi lagu, kemudian bisa jadi puisi yang pasti. Yang baru. Karena banyak juga lagu-lagu yang kita nyanyikan itu kadang-kadang dikarangnya itu Dari lewat puisi. dari puisi, goresan pena. Iya, oke. Kalau Mbak Ari sendiri, Mbak Ari udah lama di SMP 1? Alhamdulillah dari tahun 2021. 2021, berarti Iya, baru berapa belum, tahun ya? Belum terlalu lama, Iya. masih anak bawang. Masih anak bawang. Nanti lama bukan anak bawang lagi, jadi kepala sekolahnya nanti. Mbak Ari suka puisi ya? Iya,
Kebetulan juga satu komunitas dengan Mbak Novi, Oh, jadi komunitasnya, sama-sama di komunitas FLP. FLP. Kemudian bahasa Indonesia pas banget ya. Memang dari SMP memang suka nulis-nulis, Suka seperti itu. nulis. Terus kalau menurut Mbak Ari seorang guru gitu, gimana sih antusias siswa di sekolah kalau bicara soal puisi? Kalau berbicara soal puisi, mereka itu sangat senang ya, sangat senang, sangat semangat, apalagi kalau misalnya disuruh menuliskan puisi. Tapi tergantung metode yang kita gunakan. Iya. Kalau misalnya anaknya yang introvert, biasanya puisi yang ia hasilkan itu lebih bagus. Kenapa? Ya, karena memang orang-orang yang introvert itu bisa menyalurkan isi hatinya melalui tulisan. Oh, gitu. Karena jarang berbicara ya. Iya. Dia juga mengungkapkan isi hatinya itu melalui tulisan. Nah ini bedanya ya Mbak Iya. Mala kalau seorang guru yang menjawab gitu ya. Lebih ke karakter siswa. Ya. Kalau Mbak Novita sebagai ketua FLP cabang Palembang, kalau Mbak Novita melihat bagaimana nih perkembangan puisi sampai saat ini? Kalau untuk saat ini alhamdulillah masih ini Mbak ya, masih diminatin ya. Iya. Namun memang ada beberapa yang di bagian kayak karyanya itu banyak sekali lebih ke digital. lebih Digital. itu. Jadi kalau untuk pameran pembacaan puisi itu masih minim kalau untuk Masih saat ini. minim. Tapi dengan teknologi ini juga bisa Iya, membantu ya iya, betul. untuk mempromosikan namanya puisi, apalagi betul. generasi Gen Z, Gen Z iya. ya. Baik, Mbak Mala, ini puisi yang menginspirasi karya. Adakah di antara kalian bertiga yang nomor 1 baca puisi? Atau Mbak Mala dulu nih? Silakan Mbak. Baik, nanti semuanya kena giliran. Iya, Mbak Mala dulu malam hari ini. Judul puisinya apa malam hari ini, Mbak? Saya ambil dari puisinya Helvi Tiana Rosa kayaknya. Judulnya? Judulnya Sejak Sajak. Iya, oke. Sejak Sajak, karya Helvi Tiana Rosa. Sejak bertemu denganmu, tak ada yang lebih biru dari waktu. Ia melipat pagi dan senja jadi satu dalam sakuku tanpa kompromi. Sejak bertemu denganmu, tak ada yang lebih jejak dari sajak. Ia lahir dan beranak pinak dari tiap kata, gerak, bahkan diammu. Sejak kita bertemu, pancaran matamu adalah syair ribuan hari yang menyihir air mata jadi kuntum-kuntum asa. Tubuh kita menjelma, rumah-rumah pasti di dada jalan, setia menampung sejarah. Kenangan atas perjumpaan dan perpisahan berkali-kali. Sejak bertemu denganmu, sejak sajak, sejak kita. Baik, itu tadi judulnya apa, Mbak? Sejak sajak. Sejak sajak. Nah, ini agak menarik nih. Sejak sajak. Kalau bisa diulik sedikit, apa itu makna puisinya yang dibaca tadi, Mbak Mala? Jadi makna puisi ini tentang pertemuan ya, pertemuan dan juga perpisahan yang berulang-ulang. Oke. Jadi penulis itu menyampaikan puisi itu bahwa puisi ini menyiarkan memberikan makna kalau walaupun kita cuma diem gitu, kayak Mbak tadi bilang ya, anaknya introvert, Iya. puisi yang bagus karena dia kan tidak bisa berkata-kata, Tapi lewat bisa tulisan. Jadi itu tadi
walaupun dari tiap kata, gerak bahkan diam pun itu bisa jadi puisi. Bisa jadi puisi. Jadi dia bertemu dengan seseorang berulang-ulang, terus dia tidak bisa menyampaikannya, tapi lewat guratan-guratan tulisan. Kekuatannya ada di pena berarti. Ya, baik. Itu sejak sajak ya. Kita lanjut bergeser. Nah, ini ke Ari ya. Iya. Sudah siap karya puisi akan dibacakan? Boleh karya sendiri? Boleh, sangat luar biasa bahkan karya sendiri. Kita mulai ya. Oke. Hujan, karya Ari Salyati. Ada rindu yang tersemai di antara rinai-rinai kebahagiaan. Usai sudah penantian panjang akar yang menancap dalam agar tak tumbang. Dan engkau dengan teguh memendam rindu akan senyum bocah-bocah di setiap hadirmu. Saat kelopak bunga berguguran, kabut membentang, engkau pun menangis dengan langkah ragu. Adalah awan sebagai tamengmu. Kepatuhanmu padanya di atas tak berbatas. Sementara aku lalai tanpa sadar, mengeluh dan memaki tak tahu diri. Merindumu kala gersang, namun memaki bila banjir menerjang. Ah, engkau berhati lapang, rela jatuh bila titahnya datang. Baik, itu karya sendiri ya, Mbak Iya. Ari? Sejak kapan itu dikarang atau udah lama? Ini sudah lama, Heeh. November 2019. 2019 baru hari ini muncul. Nah, ini sudah diterbitkan di antologi puisi Munsi. Nah, alhamdulillah. Maksudnya baru muncul di RRI Iya. malam hari ini. Berarti harus sering-sering nih diundang Mbak Arinya ya. Oke. Bisa diceritakan itu makna puisinya apa tuh, Ari? Ini kegelisahan sebenarnya, Kegelisahan. kegelisahan seorang anak manusia yang kita itu sebagai manusia itu seringnya mengeluh gitu ya. Ketika panas, ngeluh kepanasan gitu ya. Hujan. Pengen hujan gitu ya. Ketika hujan mengeluh juga gitu ya. Kebanjiran lah, dingin, becek dan sebagainya. Iya. Tetapi sebenarnya kalau dia mengibaratkan hujan ini tidak pernah membantah, dia selalu siap sedia ketika titahnya datang gitu. Hanya di sini kepada Tuhan. Iya. Beda dengan manusia yang kerap kali mengeluh dan tidak mensyukuri atas apa yang Berikan ya, Allah diberikan kepada. gitu. Ya, baik, terima kasih Kak Ari, Iya, juga Kak sama-sama. Mala tadi. Sebelum ke Kak Novita, kita baca dulu. Ada yang sudah like di komentar YouTube kita? Masya Allah. Bisa dicek coba tuh. Kak Mala bisa dibacakan tuh komentar-komentarnya. Nanti Kak Ari juga Kak Novita ya. Ada yang masuk Kak Mala? Oke. Dibaca dulu satu-satu. Oke. Dari yang mana nih? Dari atas dong. Ini dari The Firman Family. Mm-mm. Keren Ibu Mala. Pas Kayaknya banget. ini orang koma deh. Orang dalam kayaknya. Lanjut. Lanjut ke bawahnya nih, Sulu Heldo, Nimak. Nyimak gitu. Nah, yang Nah, ketiga. ini nih, ini Mbak Indah nih. Cek Mala semangat. Semangat, keren. Keren katanya Oke. ya. Lanjut. Zamira Rahmi. Wow, Baik. keren narasumbernya malam ini. Sukses selalu sastra Indonesia. Iya, Sukses. terima kasih ya Kak Zamira, Kak Indah, Kak Asma Sulu Heldo dan Kak Tevi The Firman Firman Family. Yang terakhir tadi ada masih komentarnya belum dibaca. Mungkin Kak Ari bisa baca. Kemana ya? Ada Dina Novera ya. Ya kayak aku nggak kebaca. Tanda ini dia. Oke, tanda love ya Novita Iya, ya. love aja, love aja. Kasih love-nya 3 tuh. Makasih ya Kak Dina Novera Novera. Zulkarnain. Iya. Terima kasih banyak.
Baik pendengar, silakan yang mau gabung, kita buka line telepon. Ada puisi kah yang mau dibacakan? Mau baca sendiri boleh, atau mau dibaca kalau 3 narasumber kita juga boleh. Sekarang kita beralih ke Kak Novita. Sudah siap puisinya? Ya. Ya, apa judulnya malam hari ini? Pelita. Pelita. Baik, kita mulai ya. Pelita, karya Novita Sari. Perempuan itu menjernihkan kalbu, bertutur halus, berbudi dan bertabur makna. Hidup bukan untuk membenci, tanggalkan perilaku melukai, mencuaikan getir dalam diri, memaafkan pikiran buruk orang lain. Perempuan itu pandai mengalihkan pada hal yang cenayang, memutar memori sukacita, mengusir air matamu. Nahkoda siap belayar, mengukuhkan raga, berteman dengan ombak ujian apapun, meraih impian sang pelita, ibundamu. Baik, itu karya dari Saya. karya sendiri. Iya. Oh, berarti hobi juga bikin puisi Iya. ya, Kak Novita. Bisa diceritakan makna dari puisi itu apa, Kak Novita? Ini menceritakan tentang perempuan, seorang ibu yang demi keluarganya dia mengatasi semua ujian, yang dihina orang, yang anaknya butuh pegangan, maksudnya ketika dia meniti yang gagal gitu, dia menyemangati gitu. Iya, memberikan semangat buat anak benar. ya. Tetap melindungi yang Iya, intinya. betul. Baik, terima kasih Kak Novita. Selanjutnya kita baca lagi. Sudah banyak banget tuh yang masuk di kanal YouTube. Ya, mungkin Kak Ari atau Kak Mala boleh dibacakan? Iya. Silakan. Ya. Dari mana nih? Ya. Mulai dari Karsumar Suluheldo. Ada yang nanya tuh, beda pantun sama puisi. Pantun Ibu, apa beda pantun sama puisi? Jelaskan dong. Iya, siapa yang mau jawab Jadi- nih? Nih, Langsung. guru bahasa Indonesia. Silakan. Kalau pantun itu dia memiliki prinsip ya, jadi dia memiliki ciri-ciri khusus. Jadi tidak bisa, kalau pantun itu kan 4 baris bersajak abi-abi ya. Baris pertama dan kedua sampiran, 3 dan 4-nya itu isi Iya. atau pesan yang ingin disampaikan. Ada aturan ya. Iya. Tapi kalau puisi itu bebas, dia tidak terikat oleh baris, oleh rima seperti itu. Sebanyak-banyaknya juga boleh. boleh. Asal tidak melenceng dari tema yang Iya. akan diangkat. Oke. Meskipun kalau untuk puisi yang bagus dia juga harus menggunakan unsur fisik dan unsur batinnya juga ada. Itu ya. Kak Mala ada yang menambahkan mungkin beda pantun sama puisi? Sama sih. Sudah cukup sama. Oke. Lanjut, ada yang mau dibaca lagi tuh? Kayaknya nyambung tuh The Firman Family. Nonton Bu. Oh, Bara ikut nonton. Kayak anak murid. Anak muridnya ya? Dua narasumber malam ini. Bu Mala ini adik Salma. Masya Allah. Ini pada Tolong kirim dibaca ya, salam. Bu. Ya, Dek. Semangat Bu, komen Adek dong tolong dibaca katanya. Sukses selalu Bu Mala katanya. Iya, Amin. makasih. Itu di bawahnya siapa itu? Aulia ya? Iya, Aulia, sukses selalu Bu Mala katanya. Nah, banyak pennya Bu Mala nih. Baik, Kak Novita juga nanti giliran baca ya. Ada itu pertanyaan juga kayaknya sama Sulu Heldo ya? Kak, Mas. Oh, yang tadi ya? Yang komen Adek tolong dibaca tadi. Iya, baca Oke. lagi terkirim 2 kali. Bara itu siswa Siswa SMP? SMP. SMP 1? Bukan, Oh. siswa saya. Siswanya Mbak Mala. Oh, Kak Mala ya. Baik, terima kasih Bara. Masih nonton kayaknya ya, belum waktu tidur ya. Baik, iya, Pak. kita break sebentar ya. Iya, Nanti iya, kita lanjut iya. lagi. Baik, pendengar, kita akan break sebentar. Nanti kita lanjut obrolan komunitas kita bersama komunitas Sangga Sastra dengan tema malam hari ini puisi yang menginspirasi karya. Silakan yang akan bergabung, kita tunggu di line telepon, kemudian line WA dan kanal YouTube kita. Kita akan kembali pendengar, saya informasi yang satu ini.
Oh, ini toh video Guys, viral jangan kemarin. gitulah. Berani Kan banget belum tentu dia kasih. salah. Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling Video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak. Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Joget depan ambulans sini. Iya. Yang seperti ini dibilang bagus? Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara. Kawan, itu upacara bukan aja nge-stand up komedi. Saja lu. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik. Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa? Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah. Iya. Jangan karena FYP, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal. Pendengar, kita lanjut kembali obrolan komunitas malam hari ini segmen Sanggar Sastra Puisi yang menginspirasi karya dengan Kak Novita Sari, Kak Komala Syari dan Kak Ari Salsyati. Ya biasanya Kak Ari ya. Baik, semuanya sudah kita baca, masih ada tuh kanal YouTube yang belum kita baca, nanti lanjut ya. Kita ke puisi dulu, balik ke Kak Mala sepertinya, udah siap? Siap. Ya, judulnya apa malam hari ini yang kedua? Ini judul kedua, karya saya sendiri. Karya sendiri? Masih anyar. Ya, masih anyar ya, masih hangat gitu. Masih hangat. Baik, kita mulai ya. Oke. Lelaki yang tak berencana, karya Komala Syari. Dia lelaki yang tak berencana, lelah, mungkin tak sempat menyapa. Penat pun mungkin tak sempat mendera. Daksa tak ubahnya saksa sejarah yang menyimpan berjuta kisah. Dia lelaki yang tak berencana, lelaki yang tak butuh bintang kehormatan, lelaki yang tak ingin kedudukan setara raja. Dia lelaki yang tak berencana, mendulang mimpi bersama sang kekasih. Di antara cinta menyusuri pelangi. Dia lelaki yang tak berencana, kini sunyi tanpa sang kekasih. Melipur hati yang sepi di antara cinta menyusuri pelangi. Palembang, 1 Juli 2025. Iya, baik. Ada tanggalnya ya? Ada tanggal. Mengingatkan Saya waktu biar itu. nggak lupa. Iya. Lelaki berencana. Tak berencana. Tak berencana. Apa maknanya puisi ini? Jadi ini salah satu puisi yang masuk dalam antologi Sip Publishing 2025 Juli kemarin. Temanya tentang ayah. Iya. Jadi saya membuat ini untuk ayah saya. Ayah. Jadi mengibaratkan ayah-ayah seluruh dunia ya. Jadi masuknya lelaki tak berencana itu walaupun bapak-bapak kita itu seorang biasa gitu. Iya, nggak punya rencana, nggak punya pangkat, punya jabatan dan apapun, dia tuh bakal ngeraih seluruhnya itu buat anak dan keluarganya. Gitu. Baik. Ya. Lebih ke situ sih arahnya. Iya, jadi lebih ke sana. Kalau Kak Ari sendiri, kita balik ke tema ya, puisi yang menginspirasi karya. Nah di sekolah ini ada nggak untuk ekstrakurikuler kaitan dengan seni seperti ini? Kalau untuk khusus seni itu belum ada. Rencananya mau kami bentuk, tetapi belum dieksekusi. Kalau untuk antologi puisi sudah kemarin ada. yang
dengan Pak Ratu Dewa dengan ini alhamdulillah sudah terbit 2 antologi di SMP 1. 2 antologi. Semuanya isi puisi ya. Puisi murid-murid. Iya, hasil karya-karya mereka. Iya. Gabungan juga dari kepala dinas, Pak Ratu Dewa, sama guru di SMP 1 dan murid juga. Itu benar-benar inspirasi karya ya? Iya. Jadi buku itu disebar nggak atau khusus internet? Tidak disebar, tapi ada cetakannya gitu. Ada cetakannya. Di Di perpustakaan sekolah ya. Biasanya anak-anak juga pegang beli mereka untuk sebagai kenang-kenangan kan karya mereka gitu. Bersatu kan dengan kepala dinas dan Pak Ratu Dewa seperti itu. Baik, keren banget udah menggait wali kota nih ya lewat puisi. Jadi bener-bener bahwa puisi itu menginspirasi karya-karya. Baik, Kak Ari, malam hari ini apa judulnya puisi yang kedua? Desember. Walaupun sekarang udah Januari mau akhir ya. Oke, kita mulai ya. Desember selalu menyajikan aroma mawar dan fajar membentang hingga senja berpulang. Ia hadir bak hujan yang menghapus kegersangan setelah kemarau panjang. Menyelinap di sela-sela tanah, berbelok melingkar di antara rinai dan hembusan angin yang menyebar. Aromanya hadirkan senyum, derai tawa, pun air mata. Bisa menjadi muara ataupun dermaga. Ia hadirkan pilihan untuk semua. Aromanya bisa memabukkan dan menenteramkan. Tergantung pada apa yang dipegang. Yakini keyakinan, maka ia akan menjadi akhir dan awal dari kesempurnaan. Desember 2026. Wih, baru ya. Berarti belum. Itu yang lebih anyar lagi kayaknya. Kenapa sampai terbentuk puisi itu? Puisi ini kan karena banyak sekali kejadian-kejadian yang kalau tahun baru seperti itu ya. Di malam tahun baru, pergantian tahun itu kan ada yang merayakan gitu ya, ada dengan euforia, happy. Iya, euforia dengan poya-poya. Bahkan sering lihat berita itu terjadinya hubungan seksual di malam tahun baru itu gitu. Jadi terbitlah puisi ini gitu ya. Dia bisa memabukkan gitu ya. Iya, memabukkan. Bisa memabukkan tetapi juga bisa menenteramkan, bisa menjadi awal untuk suatu perubahan. Jadi itu menyimpan bulan Desember ya. Ada bunga-bunganya gitu. Keren. Baik, Kak Novita, bisa dilihat handphonenya. Ada komentar dari Ibu Masitoh yang belum dibaca. Mulai ke bawahnya ya. Masitoh Palembang 3250. Oke. Mic-nya kemana? Kak Novita. Silakan, kalau enggak ya. Oke. Monito keren deh. Sukses selalu ya buat semua narasumber malam ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Masito. Lanjut Ari, ada yang Smart Sulu Hedon nih kayaknya aktif banget nih. Ibu Mala. Apa? Ibu Mala nih adik Salma, semangat Bu katanya. Udah dibaca komentarnya ya. Oke. Tanyaan tuh Mbak. Ada lagi di bawahnya? Semangat. Guru mau nanya gimana caranya biar anak saya suka buat puisi dan tulisan. Nah, silakan siapa yang mau jawab ini, ada El Huda Kids. Bagaimana ya? Iya, dari El Huda Gimana Kids. caranya biar anak saya suka buat puisi dan tulisan? Gimana Kak Mala? Bisa dijawab. Nanti Kak Ari juga menjawab. Silakan. Kalau saya anak itu kalau misalnya masih kecil ya, belum bisa baca itu dari kecil tuh dibacain cerita, dibacain cerita. Jadi dia menyerap ya, mendengar orang tuanya cerita, mau tidur dibacain cerita, nanti duduk-duduk dibacain cerita. Jadi pembiasaan dari orang tua. Dari orang tuanya juga ya, harus menularkan. Harus bisa. Nanti lama-lama dia membaca, jadi mendengarkan. Akhirnya dia tersuruh untuk ikut membaca juga.
Jadi jangan awal juga anak-anak itu jangan langsung dikasih buku apa ya, yang berat ya. Berat ya. Iya, yang apa, ringan-ringan dia dulu. mau baca buku komik silahkan. Dia mau buku gambarnya 10 tulisan 1 ya silahkan gitu kan. Oke, jangan Jadi diajak cerita. Diajak cerita. Jadi setelah dibaca ini buku apa, cerita tentang apa, diajak cerita. Diajak ngobrol. Tentang apa, walaupun dia ngarang-ngarang gitu kan. Biasanya anak belum baca ngarang ya Mbak ya. Ini apa ini? Ini nanti dia cerita. Jadi cerita, ngomel kan. Itu bisa apa namanya? Membuat memori dia, oh ternyata baca ini mengasihkan. Iya, apalagi terus rutinitas ya. Rutinitas, akhirnya dia akan menemukan sendiri. Apa namanya? Kalau dia suka dan suka membaca, akhirnya dia bisa terbiasa. Terbiasa gitu. Baik, kita coba angkat dulu telepon ya. Ya mudah tidak salah alamat. Selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Prabu Muli loh, kakak-kakak. Masya Allah. Ada Oma Ana. Ya selalu aktif. Iya, selalu aktif. Suka puisi juga nih Oma Ana ya. Kalau puisi belum, nanti tunggu diciptakan dulu ya. Iya. Gitu ya. Silakan, Oma Ana ada yang mau ditanya dengan 3 narasumber kita. Boleh. Ada. Boleh ya, Mbak Nat. Boleh. Ya. Terima kasih Mbak Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini yang ada di studio ini narasumber. Pokoknya semua yang ada narasumber lah di studio ya. Mau tanya. Boleh. Sebenarnya puisi itu apa? Yang pertama. Yang kedua, kenapa baca puisi itu harus ada intonasi namanya ya? Melihat seperti itu gitu. Iya, kenapa? Kenapa tidak biasa aja? Biasa aja gitu ya. Oke. Jadi apa makna puisi dengan apa bedanya? Salah. Apa bedanya puisi dengan pantun tadi? Iya, oke. Kalau pantun kayaknya perumpamaan kali ya. Oh nanti, iya tadi udah dijawab sebenarnya. Nanti diulang lagi ya. Baru bergabung Om Ana. Baru bergabung. Tolong ya. Ya nanti dijawab ya Om Ana ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aktif sekali pendengar kita dari Prabu Muli. Yang Kak Ari dulu kayaknya jawab ya. Oke, jadi kalau pengertian puisi itu sebenarnya banyak ragamnya ya. Jadi kalau menurut Sapardi Djoko Damono itu puisi itu maksudnya begini, bilangnya begitu. Jadi kalau di dalam buku di beliau itu puisi itu maksudnya begini, bilangnya begitu. Jadi maknanya sangat tersirat sekali. Jadi ungkapan perasaan yang ditujukan kepada siapapun itu melalui sastra, melalui metafora seperti itu. Itu ya. Ya ungkapan hati yang. Tapi ketika sudah berbentuk tulisan, maka diinterpretasikan oleh pembaca itu bebas. Ya, tidak ada makna yang saklek tentang sebuah puisi. Ya, tapi Om Ana tadi menanyakan, kenapa sih puisi itu harus dibawakan dengan intonasi, harus berapi-api, nggak baca kayak baca berita aja biasa. Nah, kenapa? Mungkin Kak Mala atau Kak Ari bisa menjawabnya. Saya dulu ya, karena kalau kita membacakan puisi sesuai dengan nadanya, maka pendengar itu akan mudah memahami apa makna dari puisi tersebut. Jadi kalau kita membacanya datar saja seperti itu, maka sulit untuk tersampaikan apa sih makna dari puisi tersebut. Kemudian untuk menarik juga ya, menarik untuk didengar seperti itu, agar lebih menyatu antara puisi dan pembaca tersebut. Itu ya. Kak Mala mungkin bisa menambahkan. Bahkan puisi itu juga dijadikan lagu tadi. Jadi orang itu menyimaknya itu lebih apa ya? Lebih dapat tadi, benar, lebih nangkep, lebih dapat dibandingkan kayak baca buku. Oke, itu ya. Baik. Kanupita ada tambahan? Kalau menurut saya puisi kenapa kita harus improvisasi itu, suaranya harus berapi-api dan betul. Kalau sesuai dengan suasana hati kita, terus kita juga kan ada pesannya perlu disampaikan. Jadi kalau misalnya kita data itu nggak dapet. Iya betul, pesannya kita mau sampaikan itu kurang kena ya. Iya, apalagi kalau saat ini kan lebih menariknya dengan ada tambahan lagu musik kayak gitu kan. Jadi lebih menarik gitu.
Baik. Terima kasih ya Kak Novita, Kak Ari juga Kak Mala. Bahkan ada musikalisasi puisi. Iya, musikalisasi puisi itu bikin menarik ya. Kalau di sekolah udah ada belum Kak? Iya, Udah ada. sering kalau misalnya ini lomba musikalisasi puisi. Dilombain tuh. Iya, dilombain. Tugas-tugas juga sering. Nah, tugas-tugas sering. Jadi benar-benar puisi itu menginspirasi karya. Terima kasih Oma Ana di Prabu Muli. Kita sapa dulu ada Cik Tia di Pati, Jawa Tengah. Yang monitor malam hari ini via WA tapi bukan di kanal YouTube ya. Nah, oke, terima kasih Kak Tia yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita ke kanal YouTube, ada lagi yang belum dibaca tuh kayaknya ya. Iya. Dari siapa tadi yang belum dibacakan? Oh, ini dari Sri Armayanti. Iya. Hello Bu Mala, Mbak Ari, Novita Sari, kumpul bertiga ya, sarange. Iya. Ujungnya itu sarange. Sarange juga Mbak Ayi. Saya sama kenal semua Mbak. Kenal semua ya. Ada Huda juga ya. Oh tadi udah dijawab ya. Iya, tadi jawab tadi. Semangat ya, semangat. Terima kasih. Itu ada Yulia Akib. Masya Allah. Ya, makasih Kak Yulia Akib. terima Itu kasih. deklamaris Sangga Sastra juga. Iya. Oke, terima kasih El Huda Akib. Ada masih puisi yang terakhir siapa nih? Saya. Oh, merasa sendiri kayaknya. Yang terakhir ya, Kak Novita. Judulnya apa malam hari ini? Ku sebut ini cinta. Ya, baik. Kita mulai ya. Ku sebut Ya. Ku sebut ini cinta oleh Dian Renuati. Mengusiri laron berwajah engkau yang menghubungi lampion setiap bekas neuron, namun tak pernah bisa terusir, masih melekat di wajahku. Melukisi pagi dengan binar-binar, embun menghibur yang selalu menjelma pohon, berdaun, berbunga, dan berbuah engkau. Menghidupi seluruh lampu kala matahari menyorok teriknya, sementara raga gigil tak terbendung. Iya. Baik. Palembang, Mei 2017. Wih, sudah lama banget ya. Iya. Apa tuh maknanya Kak Novita di situ? Ini tentang sebuah bayangan tentang lelaki yang yang lagi di dekat kita, lagi dekat. Oh, lagi dekat. Tapi pribadi perempuannya untuk menghindar. Menghindar. Karena masih belum siap untuk. Oh, ini kayaknya puisi lebih ke hati ya? Iya. Oh, pengungkapan ya. Pengungkapan. Oh, mungkin pengungkapan yang disamar-samarkan iya, gitu. Betul. Tidak langsung to the point. Seperti kata Mbak tadi, mengatakan iya ini tapi ternyata enggak. Oh, baik-baik. Iya, itu karyanya yang terakhir ya sudah kita bacakan. Nah, ini sudah hampir menutup. Kita coba cek dulu. Oh, sudah semua kita baca ya. Ada waktu beberapa menit untuk 3 narasumber kita untuk pesan yang disampaikan malam hari ini. Dengan tema kita adalah puisi yang menginspirasi karya. Silakan Kak Mala dulu, pesan apa yang mau disampaikan? Pesan yang sampaikan itu jangan takut untuk menuliskan isi hati ya, karena puisi berkaitan dengan isi hati. Karena puisi itu sendiri diam pun itu tetap bisa dituliskan gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya intinya. Itu aja, baik. Kak Ari, apa pesannya? Mungkin pesannya teruslah berproses, jangan takut untuk menulis. Siapa tahu tulisan atau puisi yang ditulis itu dapat menginspirasi banyak orang. Untuk siswanya mungkin ada dong pesannya. Untuk murid, khususnya murid SMP 1, tetaplah mencoba untuk menulis. Jangan menolak terlebih dahulu, cobalah untuk menulis apapun yang ada di pikiranmu. Setelah itu baru diolah, diedit. Semoga apapun yang kita tulis itu bisa menjadi pemberat amal kita di yaumil akhir nanti. Amin. Tambahan juga Mbak. Boleh untuk siswanya. Siswa iya, tadi saya lupa. Silakan. Untuk siswa SM
Ini SM kalau SMP ya. Kalau di sekolah namanya SM. SM tuh Pak sekolah menengah. Oh, sekolah. Jadi untuk SM jangan pernah bingung. Nulis aja, mulai nulis walaupun itu satu kata. Oke. Yang terakhir Kak Novita, silakan pesan kalau apa? Saya sih pesannya bagi pemula. Jangan pernah takut memegang pena. Karena dari pena itu kita akan melihat apa yang akan dihasilkan. Ya, lewat karya kita. Betul. Baik. Terima kasih ya Kak Mala, Kak Ari, juga Kak Novita. Ya, ada komentar terakhir itu Kak Yulia Akib. Semangat dan sukses selalu para pecinta sastra. Amin. Terima kasih Mbak Ya, Yulia. sukses semua ya Kak Mala, juga Kak Ari, Kak Novita. Insya Allah kita ketemu kembali. Ya, ini karena pengalaman pertama luar biasa. Mudah-mudahan kami inspirasi karya-karya yang lain ya. Semoga sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini acara kita, yaitu Obrolan Komoditas melalui Sanggar Sastra dengan 3 narasumber kita, Kak Novita Sari dari Ketua FLP Cabang Palembang, Kak Ari Saliati MPD Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Palembang, dan Kak Komala Sari SSI Fasilitator dan Kepala Sekolah Alam Musi Arunika. Terima kasih semuanya, semoga saya sukses selalu, dan terima kasih untuk semua komentar sudah masuk di kanal YouTube. Semoga selalu sehat dan sukses juga untuk semuanya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi Oma Ana di Prabu Muli, dan untuk Cek Tia yang ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit undur. Semoga apa kita karya ini bermanfaat, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harungi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra.